Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga kita untuk tetap merasakan atas nikmat sehatnya, ya. Baik sahabat semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang pengantar iridiologi, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang analisis telapak tangan, sekarang kita berurusan dengan mata, ya. Kita akan melihat mata kita, mata, ya. Nah, di dalam mata ada beberapa ilmu di dalamnya, yaitu ada namanya iridiologi, kemudian sklerologi dan pupilogi. Tapi hari ini saya akan coba hanya menjelaskan tentang iridiologi, pengantar sedikit saja, ya. Kita lihat bersama bahwa mata itu apa toh? Mata menjadi salah satu bagian penting dalam tubuh kita yang akan memberikan informasi tentang apa yang dilihat untuk kemudian disampaikan kepada otak, ya. Karena aktivitas kita berhubungan dengan mata, apa yang kita lihat itu akan terekam di otak, disampaikan ke otak, gitu ya. Dan mata juga memberikan informasi secara detail semua organ tubuh dan jaringan sebagai sarana evaluasi kesehatan secara menyeluruh tanpa melukai tubuh. Intinya mata ini dapat dijadikan sebagai diagnosis penunjang. Kita bisa melihat kondisi tubuh kita melalui mata, karena itu terefleksikan di mata kita. Nah, mata itu ada beberapa bagian, ya, diantaranya yang ada ilmunya untuk analisis itu ada 3 ini, ya. Ilmu analisis mata namanya matologi. Kemudian di mata ada iris, ilmunya dikenal iridiologi. Pupil ada pupilogi dan sklerologi. Nah, ini ya. Kemudian nih, matologi itu ada iris atau iridiologi. Iridiologi ini sebagai sebuah gambaran kondisi organ tubuh seseorang yang dibawa sejak lahir. Jadi ketika kita melihat iridiologi kita, mata kita, iris kita, maka kita akan melihat, oh, ini dulu ada warisan yang dibawa dari orang tuanya, entah itu warisan kesehatan atau malah warisan penyakit. Jadi bisa dilihat melalui iris, ya. Kemudian sklera ini menandakan sebagai sebuah buku catatan apa yang kita lakukan selama ini untuk menjaga kesehatan kita itu tercatat dalam sklera. Nah, kemudian ada juga namanya pupilogi. Tapi hari ini kita akan mempelajari tentang iridiologi. Lanjut, iridiologi chartnya itu ada lingkaran di dalam iridiologi, ya. Ada 7 lingkaran yang itu menandakan ada beberapa organ yang ada di dalamnya, ya. Nah, kita langsung saja melihat chartnya, ya. Chartnya seperti ini, nanti bisa dilihat lebih lanjut, ya. Kemudian ini juga ada chartnya, ya. Di sana kita lihat, ya, ada coba saya besarkan. Nah, ini ada, kita lihat lingkarannya, ya. Ada kanan dan kiri, mata kanan dan mata kiri. Mata kanan misal R ini, dia angka 12 atau jam 12 itu menandakan masalah pada cerebellum ketika ada nanti lubang atau lakunanya di sana. Kemudian ada ini kelenjar tiroid di pukul 3. Nah, masalah ginjal pada pukul 6, ya. Ini nanti bisa kita lihat. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan analisis nih untuk melihat mata kita? Caranya adalah saya mencoba rangkum dari beberapa tata cara atau metode analisis mata. Saya coba rangkum menjadi 4 tahapan. Ini hanya dasar saja, ya, untuk memudahkan kita. Yang pertama adalah kita harus menentukan warna iris. Kemudian yang kedua, setelah menentukan warna iris, menentukan jenis konstitusi. Konstitusi itu adalah keadaan umum iris, melihat seratnya. Kemudian 3, menentukan keasaman lambung dan jenis usus. Kemudian keempat, membaca iris sesuai dengan chart. Jadi chartnya itu nanti akan kita sandingkan di iris kita, ya. Kita mulai coba contoh kasus. Warna iris itu ada. Yang pertama kan melihat warna. Warna iris itu ada beberapa. Ada warna biru, coklat, campuran atau lebih ke orange-orangean, ya. Warna biru, ketika dijumpai warna iris biru, maka itu menandakan adanya masalah peradangan, ya.
infeksi pernafasan dan peradangan. Nah, ini ketika dia mengalami misal masalah pernafasan PPOK gitu ya, masalah pada parunya, asma yang kronis, itu biasanya warnanya akan semakin menjadi biru. Kemudian warna coklat, ketika dia semakin coklat, itu menandakan adanya masalah pada pencernaannya. Nah, pencernaannya kurang baik, BAB-nya nggak lancar dan sebagainya. Kemudian ketika warnanya bercampur nih, lebih ke orange ya, warna coklat dan kuning, lebih ke orange ya, dia bercampur. Itu menandakan pada masalah pencernaan dan banyaknya tumpukan karbohidrat di dalam tubuh. Inilah yang menyebabkan tingginya glukosa di dalam tubuh, sehingga ketika warnanya orange itu nanti kemungkinan akan menjadi penyakit diabetes. Makanya ketika sudah kita lihat, kita bisa melakukan pencegahan. Kemudian yang kedua, kita lihat nih struktur konstitusi iris atau keadaan umum iris. Iris keadaan umumnya dibagi menjadi 4, yaitu ada silk ya, sutra, yaitu ini yang rapat. Nah, ini rapat ini ya. Kemudian ada linen, strip atau retak. Ini sudah mulai retak ini. Nah, ini retak, ini gambarannya seperti ini. Hesian, terbuka kasar. Nah, ini terbuka, ini kasar. Nah, kemudian net, jaring-jaring. Ini jaring-jaring, semuanya sudah terbuka nih. Bentuknya seperti ini. Nah, seperti apa nanti akan kita lihat. Coba saya akan berikan contoh-contohnya di slide berikutnya. Ya, baik, kita akan melihat contohnya ya, yang silk atau sutra itu seperti apa. Nah, ini yang pertama adalah silk atau rapat ya, sutra, seperti sutra. Ini lihat, teman-teman bisa melihat hampir tidak ada lubang di sana ya, seratnya sangat rata sekali. Nah, tipe seperti inilah yang sulit dijumpai di Indonesia ya, karena struktur ini yang paling kuat, jadi mempunyai fisik yang paling kuat ya, tingkat ketahanan fisiknya itu tinggi, imunitasnya sangat tinggi, nggak gampang sakit dia, meskipun dia nanti sakit dia mudah untuk sembuh. Nah, ini juga orangnya jarang sakit, tipe ini susah untuk ditemukan. Jadi intinya adalah tipe ini sangat sulit ditemukan ya. Kemudian ada warna bentuk linen, mulai retak dia ya, kita lihat. Nah, ini mulai retak ya, retak-retak, banyak, ada beberapa yang ada lubangnya. Lubang ini namanya lakuna, teman-teman ya. Nih. Nah, tipe ini sering ditemui di Indonesia. Ini masih dalam kategori kuat, orangnya kuat, mudah sembuh dari sakit, tetapi masih bagus tipe rapat tadi, silk tadi ya. Ini tipe nomor 2. Nah, kemudian ada juga tipe hesian, ini mulai lemah ya kan. Jadi intinya ada 2 kategori gitu aja, lemah dan kuat. Nah, ini mulai lemah ini. Kita lihat terbuka, ini banyak terbuka nih. Nah, ini ada lubang, lakuna namanya ya. Lubang ini namanya lakuna. Oke, ini lakuna. Semakin banyak lubang, semakin banyak lakuna ini, dia akan semakin banyak masalah kesehatan ya. Nah, tipe ini juga sudah mulai susah sembuh dari sakit. Jadi kita lihat nanti, oh ini orangnya kuat nih ya, atau orangnya lemah ini gitu. Kita bisa lihat dari strukturnya. Kemudian net. Nah, terakhir ini net. Ini net ini sudah seperti jaring ya. Ini kalau kita lihat teman-teman semua, cantik ya nih bentuknya. Cantik sih ya bentuknya, kayak bunga matahari gitu. Tapi ini ternyata yang paling lemah. Ya, struktur yang paling lemah, kemampuan fisiknya ini paling rendah. Ketika dia sakit, maka akan susah sembuh dan gampang sakit orang seperti ini. Nah, ini hati-hati ketika menjumpai struktur dari iris yang seperti ini. Dan lanjut. Nah, lihat. Sekarang kita lihat, coba teman-teman. Tebak, ini konstitusinya apa? Ya, ini lebih ke silk ya.
Dia lebih ke sutra, rapat, bagus. Nah, ini lebih kemana ini? Ini lebih ke hesian ya. Sudah adanya lakuna, lubang-lubang di sekitar. Ini mulai lemah. Oke. Masuk. Kemudian selanjutnya langkah ketiga ya, kita melihat under acid, keasaman dari lambung. Ya. Ada namanya under acid, itu adalah asam lambungnya rendah. Kemudian ada namanya over acid, asam lambungnya tinggi. Ini under acid. Under acid itu ditandai dengan apa? Garis koraletnya nyaris tidak terlihat. Garis koralet itu apa? Garis yang nanti ada di sekitar sini. Ini saya tunjukkan sini. Ini nggak ada, hampir nggak ada, ya kan? Hampir nggak ada. Itu menandakan under acid. Nah, orang kondisi under acid ini jika tandanya adalah dia perutnya sering sebah karena makanannya sulit tercerna, dan biasanya orang ini akan mengalami anemi. Kenapa? Karena asam lambung yang sedikit, susah untuk mencerna makanan sehingga tidak menjadi nutrisi di dalam tubuh ya. Kemudian ada yang kedua, tipe over acid ya. Over acid ditandai dengan garis koralet. Nah, ini teman-teman bisa lihat garis koralet. Ada toh? Beda kan dengan yang tadi. Ini garis melingkar ini ya, garisnya ya. Dia membentuk sebuah garis. Ini namanya garis koralet ya. Nah, ini enggak ada, ya kan? Ini ada over acid. Biasanya dia itu ditandai dengan perutnya sering muntah gitu ya. Lambungnya terasa perih, panas, dan mudah lapar ya. Mudah kembung biasanya orangnya. Nah, ini lihat teman-teman garis koralet ya. Ini nanti akan menentukan jenis ususnya. Koralet, ini koralet. Tadi kalau ada koraletnya itu menandakan bahwa over acid. Kalau ini kecil, kemudian ini ada sedang, dan ini besar, ini menandakan bentuk ususnya. Coba kita lihat. Usus yang menyempit itu koraletnya kecil. Ini koraletnya terlihat kecil ya kan. Nah, kemudian ketika dia ususnya menggembung, ususnya besar, ini namanya balonet. Nah, ini juga tipe orang bisa melihat, kita lihat dari sini. Tipe kepribadiannya yaitu ekstrovert atau terbuka. Ya. Nah, ini lihat ya. Oke. Jadi itu udah langkah ketiga, ya kan? Tadi ada berapa langkah? Ada 4 langkah. Nah, coba kita lihat dari kasus ya. Kasus. Oh ya, tambahan satu lagi. Ketika kita jumpai ring kolesterol, ini namanya ring kolesterol, putih-putih ini. Putih-putih ini namanya ring kolesterol. Ya, ketika ada putihnya ini, maka menunjukkan adanya kolesterol di dalam tubuh seseorang atau tingginya kolesterol. Ya. Oke, kasus ini. Oke, seorang pasien laki-laki mengalami stroke ringan. Karakternya mudah lapar dan masuk angin atau kembung. Amati tanda iris. Coba kita lihat. Yang pertama kita amati apa? Warnanya. Warnanya apa ini? Warnanya ke orange ya. Udah mulai orange ya. Menandakan apa tadi orange? Ya, menandakan. Nah, ini berarti dari warna iris tersebut menandakan apa? Warnanya apa? Warnanya ke orange, coklat ke orange. Yuk, kita lihat analisisnya. Yuk, yang pertama kita lihat apa tadi? Melihat warnanya. Warnanya apa? Orange. Berarti dia mengalami masalah pada cenderung ke gula ya, karena banyak sekali penumpukan karbohidrat di sana sehingga akan mengarah pada gula, beresiko diabetes mellitus ya kan. Warnanya dulu, kemudian setelah dari warna, konstitusinya apa ini? Konstitusinya lemah. Karena apa? Ini banyak lakuna ya, sudah lemah dia. Hesian dia ya tadi ya, hesian ya, tipe hesian, udah mulai lemah, banyak lakuna. Ya, kemudian konstitusinya lemah. Kemudian kita lihat nih, ada garis kolaretnya enggak? Ada garis kolaret. Ini nampak sekali garis kolaretnya. Berarti dia menandakan apa? Ketika ada garis kolaretnya, berarti dia menandakan over acid ya, asam lambungnya tinggi. Kemudian kita lihat lagi apanya? Menggembung atau kecil, kolaretnya besar atau kecil. Ini jelas menggembung, berarti dia tipe balonet, ususnya besar orangnya
ya, dan tipenya kepribadiannya ekstrovert. Nah, orang ini cenderung masuk angin kembung, ya kan? Asam lambungnya tinggi gitu. Nah, ini. Kemudian ada apa lagi? Ini ada ring kolesterol. Berarti dia menandakan ada masalah kolesterol. Kemudian baru langkah keempat kita lihat nih, samakan dengan chartnya tadi. Ada lakuna di zona apa? Organ apa? Itu yang bermasalah. Kita lihat. Nah, ini chartnya ya. Coba saya perbesar. Nah, ini chartnya ya. Ini kita lihat, ini mata kanan. Nah, di mata kanan itu pukul 9 ini ya. Nah, ini yang 3 garis merah, ya kan? Ini adalah zona jantung. Di sini ada lakuna di zona jantung. Menandakan apa? Menandakan adanya masalah pada jantung pasien tersebut, ya kan? Selain jantung, apalagi ini? Di pukul 5, ini 5, pukul 5 ya. Pukul 5 di bawah ini ada apa? Ada ginjal. Ya, ada ginjal. Berarti dia mengalami masalah ginjal. Nah, ya, ini sedikit analisis ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat dan masih banyak lagi nih. Nah, ini zona apa lagi nih? Ya, banyak sekali yang dialami pasien tersebut. Oke, baik, itu sedikit contoh analisis mata atau iridiologi ya. Nah, nanti silakan kita akan praktek bagaimana cara untuk melakukan analisis iris ini atau dikenal dengan iridiologi. Akan kita bahas nanti pada saat praktikum. Baik, demikian dari saya. Kita cukupkan hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.